Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini udah berlangsung hampir setahun lamanya dan banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi yang deket banget dengan kehidupan kita, terutama di bidang pendidikan. Sekarang, belajar online rasanya tuh normal banget. Zoom, Google Meet, Google Classroom, itu beberapa aplikasi yang pasti kita buka setiap harinya. Nah, buat lo semua calon mahasiswa, lo semua juga bisa make media sosial buat bantu belajar lo pada. Kayak Twitter, Telegram, dan lain-lainnya. Lo bisa gunain media sosial itu buat komunitas belajar digital. Komunitas belajar digital ini berguna banget, apalagi di saat pandemi yang mengharuskan kita semua buat berkomunikasi secara online. Sebelum lanjut, kita bakal bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan komunitas belajar? Sebenarnya nggak ada definisi umum untuk istilah komunitas belajar, karena istilah tersebut punya makna yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik yang dimiliki oleh komunitas belajar tersebut, tujuan didirikannya, diselenggarakannya oleh siapa, dan bentuk kegiatannya. Nah, meskipun begitu, ada 3 aspek penting yang harus dimiliki setiap komunitas belajar. Yang pertama adalah shared knowledge atau pengetahuan bersama. Dalam persiapan untuk menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi, materi dan soal-soal ujian menjadi komoditas yang penting buat kalian para calon mahasiswa. Makanya, di dalam komunitas belajar persiapan ujian tersebut, anggota-anggotanya biasanya saling berbagi materi dan soal-soal supaya bisa dipelajari bareng-bareng. Nah, gak jarang juga komunitas belajar dijadikan forum untuk saling tanya jawab dan diskusi tentang materi-materi ujian. Yang kedua adalah shared relationship atau hubungan bersama. Visi atau tujuan yang sama inilah yang mendasari pembentukan berbagai komunitas belajar. Punya tujuan yang sama ini menimbulkan rasa solidaritas untuk saling menolong satu sama lain. Jadi, komunitas belajar tersebut gak cuma jadi tempat untuk berbagi materi aja, tapi juga jadi tempat untuk saling mendukung secara emosional, sehingga terbentuklah hubungan erat di antara para anggotanya. Yang ketiga adalah shared responsibility atau tanggung jawab bersama. Setiap anggota di dalam komunitas belajar punya tanggung jawab atas semua yang diambil dan yang diberikan. Dalam konteks persiapan ujian masuk perguruan tinggi, setiap orang punya tanggung jawab untuk memastikan materi dan soal-soal baik yang diambil ataupun diberikannya tidak menyalahi aturan dan etika. Di kalangan calon mahasiswa, komunitas belajar yang menjadi sarana persiapan ujian masuk perguruan tinggi disebut dengan nama Ambisverse. Nah, sebenarnya apa sih Ambisverse itu? Kalau dipecah dari namanya, Ambisverse ini mengandung 2 kata, yaitu ambisius dan universe. Yang kalau diartikan, Ambisverse ini menggambarkan suatu universe atau dunia yang berisi anak-anak ambisius untuk mencapai mimpinya. Salah satunya adalah buat masuk ke perguruan tinggi. Nggak ada yang tahu pasti kapan kata-kata Ambisverse ini mulai digunakan, tapi ada salah satu tweet yang bilang bahwa istilah tersebut mulai digunakan sejak tahun 2017. Komunitas Ambisverse ini mayoritas ada di Twitter, tapi mereka juga sering menggunakan aplikasi lain seperti WhatsApp, Line, dan juga software virtual meeting seperti Zoom atau Google Meet. Walau Ambisverse ini bukan hal yang baru, popularitas komunitas ini baru meningkat pesat pada tahun 2020. Nah, hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 yang mendorong para calon mahasiswa untuk mencari cara lain agar dapat memaksimalkan belajar mereka. Model komunitas belajar di Ambisverse pun bermacam-macam. Ada yang cuma mengandalkan Twitter untuk berkomunikasi, ada juga yang membuat grup di media sosial lain, ada pula yang membuat grup kecil yang dibantu oleh seorang mentor. Semua itu untuk mencapai satu tujuan, yaitu mempersiapkan calon mahasiswa untuk mengikuti ujian. Nah, kita belum tentu bisa manfaatin komunitas belajar ini secara efektif, karena
Kadang-kadang soal yang di-share itu banyak banget, jadi kita nggak ngerti mau belajar apa atau mulai dari mana. Kadang kita juga terlalu semangat, jadi belajarnya sampai lupa waktu dan akhirnya jadi sakit atau bahkan ngedrop. Biar nggak kayak gitu terus, Ajak Gerak di sini mau ngasih beberapa tips biar kalian semua bisa semakin menghidupkan komunitas belajar digital. Baik itu dari cara pemanfaatannya ataupun dari cara berkontribusi di dalamnya. Yang pertama adalah kenali jenis komunitas belajar yang cocok buat lo. Ambisverse gak cuma tentang thread berbagai materi di Twitter aja, tapi udah berkembang jadi banyak model kayak yang tadi udah disebutin. Hal yang perlu diingat, lo gak perlu ngikutin semuanya. Cukup ikuti apa yang lo anggap paling cocok dengan model belajar lo, terus manfaatin sarana tersebut sebesar-besarnya. Karena bisa jadi kalau lo terlalu banyak ikut grup-grup belajar, lo akan semakin bingung mau belajar di mana dan pada akhirnya jadi malas belajar. Yang kedua adalah jangan takut untuk bertanya ataupun menjawab. Ingat, komunitas belajar adalah komunitas buat belajar. Nanyain soal yang sulit ataupun bantu jawab pertanyaan orang lain adalah salah satu cara lo untuk belajar. Walaupun jawaban lo mungkin salah, lo tetap akan belajar sesuatu dari kesalahan yang lo lakuin karena bakal ada yang ngoreksi jawaban lo. Yang ketiga adalah atur jadwal yang sehat. Di berbagai penelitian disebutkan kalau tidur adalah salah satu aspek penting untuk mendukung performa siswa dalam proses belajar. Jadi, cara belajar yang gak sehat, kayak kurang tidur terus-terusan, bakalan nurunin efektivitas belajar lo, yang pada akhirnya akan merugikan diri lo sendiri. Yang keempat adalah lo boleh banget kontribusi dalam komunitas belajar. Misalnya kayak jawab pertanyaan, ngejelasin suatu materi, buat paket soal, atau nyusun catatan, asalkan hal tersebut gak ngeganggu proses belajar lo sendiri. Udah deh, jadi tadi adalah beberapa tips yang Ajak Gerak bisa kasih ke lo semua. Pada akhirnya perjuangan ini adalah perjuangan lo semua masing-masing, sehingga lo harus berusaha dengan maksimal dengan tetap memperhatikan kesehatan dan juga pastinya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sekian dan semangat berjuang!